Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Koirina Sarani dari S1 Ilmu Keperawatan ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun, Kesdam 5, Brawijaya Malang. Di sini saya akan menjelaskan kegawat daruratan pada luka bakar. Sebelumnya, luka bakar itu merupakan kerusakan atau hilangnya jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti kobaran api di tubuh atau flame, percikan api ke tubuh atau flash, terkena air panas atau scald, tersentuh benda panas atau kontak panas akibat sengatan listrik, akibat bahan-bahan kimia, serta sengatan matahari atau sunburn. Menurut Moenaja 2001, luka bakar ini kan biasanya disebabkan karena percikan sumber panas, seperti kebakaran yang bisa menyebabkan luka bakar. Nah, untuk selanjutnya ada dua jenis luka bakar. Yang pertama, luka bakar minor. Untuk ciri-cirinya, permukaan kulit tampak kemerahan, kulit melepuh dan terasa sakit, diameter luka kurang lebih 8 cm. Ini termasuk luka bakar yang tergolong ringan. Untuk yang kedua, luka bakar mayor, ciri-cirinya luka dalam, kering dan kasar, terlihat hangus, bercak putih, coklat, dan hitam, diameter luka lebih dari 8 cm. Ini termasuk luka bakar yang tergolong parah. Untuk selanjutnya ada penanganan luka bakar minor. Yang pertama, alirkan air dingin ke atas luka. Hal ini akan mencegah kerusakan kulit Anda semakin luas. Letakkan bagian yang terbakar di bawah air mengalir selama 10-15 menit hingga rasa sakitnya mereda. Jangan gunakan air es karena bisa memperparah kerusakan di sekitar luka bakar. Untuk yang kedua, segera lepaskan pakaian atau perhiasan ketat. Benda apapun yang menghalangi kulit di sekitar area luka akan menyebabkan kerusakan kulit semakin parah. Untuk yang ketiga, berikan kompres dingin. Jika tidak ada air dingin di sekitar, maka gunakan kompres dingin es atau yang dibungkus dengan handuk. Letakkan pada bagian luka selama 10-15 menit. Beri jeda 30 menit, kemudian kompres kembali selama 10-15 menit. Jangan pernah mengompres dengan air es secara langsung ke bagian luka, karena hal ini bisa merusak lapisan kulit. Untuk yang keempat, minum obat pereda rasa sakit yang bisa dibeli tanpa resep seperti ibuprofen, paracetamol, aspirin, atau naproxen bisa membantu gejala pada luka bakar. Untuk yang kelima, bersihkan luka. Bersihkan luka menggunakan sabun dan air untuk membersihkan dan mencegah dari bahayanya infeksi. Aloe vera juga bisa digunakan untuk menenangkan kulit. Apabila luka terdapat gelembung, jangan pecahkan karena gelembung tersebut dapat melindungi luka dari bahayanya infeksi. Untuk yang keenam, bantu luka dengan menggunakan kasa, perlahan-lahan dan dekatkan dengan selotip medis. Anda harus mengganti kain kasa setiap hari, jangan memasangkan kain kasa secara langsung ke luka. Bisa dilapisi menggunakan krim atau salep sebelum dibalut dengan kasa. Untuk yang ketujuh, hindari penggunaan obat tambahan seperti putih telur, mentega, dan teh. Internet selalu dipenuhi dengan berbagai solusi ajaib untuk mengatasi luka bakar, padahal hanya dapat sedikit penelitian ilmiah yang mendukung manfaatnya. Banyak sumber yang terpercaya seperti Palang Merah yang menyatakan bahwa obat rumahan ini justru memperparah luka karena mengandung bakteri pemicu infeksi. Pelembab alami seperti aloe vera atau kedelai mungkin bermanfaat untuk meredakan kasus terbakar sinar matahari. Untuk yang ke-8, apabila ada rasa gatal, redakan dengan mengoleskan obat.
Rasa gatal adalah keluhan umum di antara pasien pada awal masa pemulihan luka bakar minor. Obat topikal seperti aloe vera atau petroneum gel bisa menenangkan rasa tidak nyaman akibat gatal. Penanganan luka bakar mayor. Penanganan luka bakar mayor, yang pertama segera hubungi unit gawat darurat. Luka bakar mayor tidak boleh dirawat di rumah dan memerlukan bantuan profesional. Panggil ambulan atau segera kunjungi ke dokter atau unit gawat darurat. Jangan mencoba merawat luka bakar serius sendiri. Untuk yang kedua, keluarkan korban dari sumber panas dengan hati-hati. Padamkan sumber panas atau keluarkan korban dari dalamnya. Jangan pernah menarik atau memindahkan korban menggunakan alat yang terbakar, karena jika melakukannya, kerusakan kulit korban bisa meluas dan kemungkinan juga membuat lukanya semakin terbuka. Untuk yang ketiga, tutupi luka. Tempelkan handuk dingin yang lembab ke atas luka untuk melindungi hingga bantuan tiba. Jangan gunakan es atau merendam bagian luka ke dalam air es. Hal ini bisa menyebabkan hipotermia atau semakin memperluas kerusakan di bagian tubuh yang sensitif. Yang keempat, singkirkan bahan kimiawi yang merusak. Jika luka bakar disebabkan oleh bahan kimia, bersihkan bagian yang luka dari sisa bahan kimia. Alirkan air dingin ke atas luka bakar atau berikan kompres dingin sementara untuk menunggu bantuan tiba. Jangan mencoba menggunakan obat rumahan apapun pada luka bakar kimiawi. Untuk yang kelima, angkat bagian yang luka sehingga berada di atas jantung korban. Hanya lakukan langkah ini jika bisa mengangkatnya tanpa memperparah luka. Untuk yang keenam, cari pertolongan segera untuk mengatasi syok. Waspada gejala syok seperti denyut nadi lemah atau cepat, tekanan darah rendah, kulit yang lembab dan dingin, disorientasi atau pingsan, mual, perilaku agresif. Hubungi ambulan untuk mengantarkan korban segera ke rumah sakit. Situasi ini bisa mengancam nyawa korban. Selain juga berbahaya, luka bakar mayor bisa menyebabkan syok karena tubuh kehilangan banyak cairan saat permukaan kulit yang luas terbakar. Tubuh tidak bisa berfungsi secara normal dengan jumlah cairan dan darah yang sangat rendah. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya, mohon maaf, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.